Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Abdul Syukur sebagai ketua dari kelompok 2 akan menayangkan penjelasan tentang ERP. Kelompok kami yang beranggotakan atas Novia, Avija, Gali, dan Andika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengembangan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning MRP 2, di mana MRP 2 sendiri adalah hasil evaluasi dari Material Requirement Planning atau MRP yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan atau inventory, pengapalan, invoice, dan accounting perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini nanti akan membantu mengkontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Enterprise Resource Planning dan pendahuluannya Manufacturing Resource Planning atau MRP 2 memungkinkan terjadinya kemajuan yang sangat besar dalam manajemen proses-proses manufacturing. ERP juga salah satu faktor penyumbang pada performa ekonomi Amerika yang luar biasa pada era 1990-an. Tidak diragukan bahwa ERP adalah tonggak sejarah dalam proses industri. Pengertian ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Enterprise Resource Planning merupakan sebuah teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan digunakan oleh manufaktur keras dunia dalam meningkatkan kinerja perusahaan. ERP adalah suatu sistem baik sebagai suatu sistem perencanaan maupun sebagai sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ERP. Ini adalah konsep-konsepnya, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya perusahaan atau singkat ERP, yaitu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa. Yang kedua, ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik ERP. Sistem ERP memiliki beberapa karakteristiknya, yaitu sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan klien atau server, baik berbasis desktop maupun web. Yang kedua, sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Yang ketiga, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Dan yang kelima, sistem ERP mengizinkan penggunaan mengakses data secara real time. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai modul-modul standar dalam sistem ERP. Yang pertama, keuangan. Yang kedua, akuntansi finansial. Secara fungsional, modul akuntansi finansial berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial hingga mampu menyajikan laporan dari hasil relasi data dari beberapa departemen. Yang ketiga, kontrol.
Modul kontrol ini berfungsi untuk mengelola data-data yang terkait dengan antara lain akuntansi laba biaya, cost center, manajemen proyek, dan sebagainya. Yang keempat, fixed asset management. Dalam menjalankan operasionalnya, setiap lembaga memiliki beban biaya yang dikeluarkan untuk investasi aktiva tetap, sewa, dan gedung. Dalam modul ini, mendukung pekerjaan pengadaan, pemeliharaan, penjualan atau penghapusan, penarikan, hingga depresiasi nilai aktiva. Yang kelima, logistik. Modul logistik secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Yang keenam, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur dari mulai perekrutan, penjadwalan, dan pemrosesan gaji. Pekerjaan-pekerjaan rutin bisnis yang terkait sumber daya manusia seperti pembayaran gaji, manajemen tugas, ongkos tugas luar kantor, bonus atau kompensasi, perekrutan hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat dikelola oleh modul sumber daya manusia. Yang ketujuh, bisnis proses support. Setiap perusahaan selalu terkait dengan masalah manajemen arus kerja dan solusi industri. Kedua hal tersebut digunakan sebagai kendali atas setiap unit fungsi yang ada di dalam perusahaan. Yang kedelapan, rantai pasokan atau SCM, Supply Chain Management. SCM sebenarnya adalah modul yang menjadi fokus yang mutakhir dalam pengembangan sistem ERP. Penerapan SCM yang baik dengan memanfaatkan internet adalah solusi yang sangat efektif dalam penghematan biaya perusahaan. Proses perencanaan hingga optimalisasi penyimpanan dan penggunaan logistik sangat membantu dalam memperbaiki prediksi permintaan serta efisiensi bagi perusahaan. Yang kesembilan, dukungan e-commerce. Transaksi elektronik yang terintegrasi melalui media internet adalah tren masa kini yang mendorong terjadinya proses bisnis komersial yang efektif. Dengan dukungan e-commerce yang baik, maka produsen dapat langsung berhadapan dengan pengguna akhirnya yang berakibat pada pemotongan biaya yang cukup signifikan. Keuntungan Enterprise Research Planning atau ERP. Keuntungan dari implementasi ERP antara lain, yang pertama, integrasi data keuangan. Oleh karena semua data disimpan secara terpusat, maka para eksekutif perusahaan memperoleh data yang up-to-date dan dapat mengatur keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. ERP menerapkan sistem yang standar, di mana semua divisi akan menggunakan sistem dengan cara yang sama. Dengan demikian, operasional perusahaan akan berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Database terpusat yang diterapkan pada ERP membentuk data yang standar, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada dalam perusahaan. Saya akan menjelaskan kerugian dan kelemahan Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama, ada kerugian dari ERP, yaitu 1. Strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. Kedua, waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. Ketiga, karyawan tidak siap untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Keempat, persiapan implementasi tidak dilakukan dengan baik. Kelima, berkurangnya fleksibilitas sistem setelah menerapkan ERP. Dan juga ada kelemahan-kelemahan dari ERP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, implementasi ERP sangat sulit karena penerapannya yang sangat terintegrasi dan organisasi harus merubah cara mereka berbisnis. Kesulitan penerapan ERP ditambah dengan adanya resistance to change dari personil yang terkena imbasnya akibat perubahan proses dari bisnis. Yang kedua, biaya implementasi ERP yang sangat mahal. Ketiga, organisasi hanya memikirkan manfaat yang besar dari penerapan ERP, tetapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah. Dan yang terakhir, personil yang tiba-tiba dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar dengan kesiapan yang kurang, baik mental maupun keahliannya. Saya akan menjelaskan kerugian. Dan ada juga keberhasilan penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama, bisnis proses yang matang.
Hal ini merupakan suatu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. ERP tidak akan dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki bisnis proses yang jelas. Yang kedua, change management. Change management yang baik sangat diperlukan untuk memberi pendidikan kepada pengguna, operator, atau siapapun yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru. Ketiga, komitmen. Sebuah implementasi ERP dalam perusahaan pasti akan menyita banyak waktu dan tenaga. Komitmen dari pemimpin perusahaan sampai pengguna yang akan bersentuhan langsung dengan sistem mutlak sangat diperlukan. Dan ada kerjasama. Kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun antara perusahaan dengan konsultan yang melakukan implementasi. Dan yang terakhir, good consultant. Pengalaman konsultan yang melakukan implementasi juga sangat berpengaruh dalam sebuah implementasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan Enterprise Resource Planning atau ERP dan cara mengatasinya. Faktor penyebab kegagalan implementasi ERP. 1. Manajemen perubahan dan training. Biasanya kesulitan terbesar terletak pada perubahan praktik pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, training yang melibatkan banyak modul seharusnya dilaksanakan seawal mungkin. 2. Perencanaan yang buruk. Perencanaan harus mencakup beberapa area seperti hal-hal bisnis dan ketersediaan user untuk membuat keputusan pada konfigurasi sistem. 3. Meremehkan keahlian IT. Implementasi ERP membutuhkan keahlian staf ditingkatkan dengan baik. 4. Manajemen proyek yang buruk. Hanya sedikit organisasi yang mengimplementasi ERP tanpa melibatkan konsultan, namun seringkali konsultan melakukan perbuatan yang merugikan kliennya dengan tidak membagi tanggung jawab. 5. Percobaan-percobaan teknologi. Usaha-usaha untuk membangun merubah laporan-laporan, menyesuaikan software, dan merubah data biasanya diremehkan. 6. Rendahnya keterlibatan eksekutif. Implementasi membutuhkan keterlibatan eksekutif senior untuk memastikan adanya partisipasi yang terdiri dari bisnis dan IT dan membantu penyelesaian konflik-konflik. 7. Meremehkan sumber daya. Sebagian besar budget melebihi target terutama untuk manajemen, perubahan dan training user, pengujian integrasi, proses-proses pengerjaan ulang, kustomisasi, laporan, dan biaya konsultasi. 8. Evaluasi software yang tidak mencukupi. Organisasi biasanya tidak cukup memahami apa dan bagaimana software ERP bekerja sampai mereka sepakat untuk membeli. Dan cara mengatasinya adalah dengan cara yang pertama, implementasi change acceleration projects untuk mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam implementasi ERP. Pendekatan dengan user sebelum penerapan sistem ERP melalui presentasi-presentasi untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan implementasi sistem tersebut dan melibatkan eksekutif dalam menyelesaikan proyek yang sedang dijalankan. Pengembangan sistem recovery dalam implementasi ERP merencanakan pembentukan pengembangan proyek harus dengan perencanaan yang matang. Dan ada software Enterprise Resource Planning. Berikut ini akan dibahas 3 software ERP yang ada pada saat ini. 1. Axapta. 2. Oracle ERP. 3. SAP. 1. Axapta. Microsoft Axapta yang saat ini dikenal dengan nama Microsoft Dynamics adalah sebuah aplikasi bisnis yang dilengkapi banyak fungsi terpadu. Axapta dapat mengintegrasikan berbagai bagian dalam perusahaan dan mempercepat penerimaan informasi dari masing-masing bagian sehingga dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Microsoft Dynamics Axapta ini sangat cocok bila digunakan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan akan sangat membantu bagi perusahaan yang memiliki multilokasi. 2. Oracle ERP. Basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis dan RDBMS. Perusahaan perangkat lunak Oracle pertama kali dikembangkan pada tahun 1977 dan hingga saat ini Oracle memasarkan jenis basis data yang dapat digunakan pada berbagai jenis dan merek platform seperti Mac, Linux, dan Windows. Namun yang lebih
ditekankan adalah platform menengah seperti Unix dan Linux. 3. SAP. SAP adalah perusahaan software terbesar keempat di dunia yang berpusat di Jerman dan berdiri sejak tahun 1972. SAP menawarkan solusi ERP lengkap dengan modul yang terintegrasi untuk CRM dan SCM. Mereka memiliki solusi yang komprehensif untuk mengatasi kebutuhan industri, terutama manufaktur. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.